drafting phase-nya ya, di game yang pertama Best of 3 Series yang dimana ini akan menjadi pembuktian. Katanya kedua belah tim ini suka nih dengan Best of 3, seenggaknya bisa memanfaatkan strategi. Tapi kalau emang keduanya nih, Wal, yang sama-sama suka, kayaknya bakal jadi berat sebelah nggak sih? Kayak mereka berharap kalau misalkan kalah sekali akan ada nyawa lagi gitu kan. Tapi tetap nanti yang kalah juga tetap akan bahaya karena sama aja sistemnya kayak Best of 1 jadinya. Dan ngeliat dari draft juga Hilda, Yves dan juga Hayabusa nih menjadi ban dari Aurora juga. Sementara dari Ulfenar, Matilda dan juga Fanny. Fanny kayaknya udah bener-bener lebih gak bakal lepas ya daripada Chusin, daripada hero lainnya. Fanny kayak nomor 1 ban prioritas gitu. Yap, dengan assassin gameplay juga yang sekarang udah bisa dibawakan sebenarnya ya. Untuk beberapa tim memang ada yang gak main Fanny. Kemarin juga ada yang dilepasin, gak di pick sama sekali. Tapi ya untuk beberapa tim ya masih ada yang priority ban karena Fanny. Sementara Chusin tadi seperti apa yang Limbo coba bilang juga terbuka. Dituker Wah, dengan Bruno. Wah, ini dipilih. Kalau lu jadi Aurora, mau ambil apa? Bruno Ya. Bruno sekarang pokoknya Bruno. Itu Bruno, Chusin Bruno. dipukul. Dan range-nya kalah, Wal. Ya Range-nya sih, jauh. Benar. Makanya kayak tetap susah maksudnya. Walaupun early-nya ya, Chusin tuh kuat banget early-nya. Dia bisa poke damage yang ekstrim banget di awal. Dia ada efek CC juga, DPS yang pasti. Tapi ternyata Chusin diamankan. Ini kayaknya memang udah rencana dari Ulfenar deh. Harusnya ya. Dia ambil Bruno plus 1. Bruno plus kalau sekarang tuh kayak banyak hero-hero setup dulu yang diambil. Kayak Gatot, Hylos. Romernya ya, Iya. frontline-nya lah. Ya Hylos sih paling laku kayaknya. Hylos. Ya di patch yang sekarang, jadi mungkin Hylos Bruno bisa jadi pilihan. Iya, Hylos Bruno karena depannya jadi udah pasti gitu kan. Ya. Hero yang darahnya juga banyak banget memang dari Hylos sendiri. Atau dia bisa ngamanin mungkin ya lari ke jungle-nya kayak Alpha gitu. Bisa diambil di 3 nanti. Karena sekarang Alpha juga menurutku menjadi jungle yang paling stabil untuk sekarang ya. Ya. Melawan Assassin Ayo dan tidak ada Bruno. Joy. Wah. Oke. Ini gue bilang tadi gak sih, dia pengen kayak pakai Parsia gitu-gitu buat lawan Bruno. Bisa. Sangat mungkin udah direncanakan sebenarnya ya. Tapi untuk sekarang dari Bruno-nya yang terlepas, apakah akan menjadi pilihan juga atau bahkan tidak ya? Bisa jadi. Kalau misalkan memang udah terbaca nih kayak pengen dilawan pakai Parsia, ada Joy juga loh yang bisa lompat ke belakang dan bahaya banget. Mungkin nantinya iya lepas aja Bruno-nya gitu kan, pancing aja dia pakai Bruno-nya. Oke. Dan terlihat obvious dulu. Bruno gak sih? Tetap ya. Tetap Bruno. Karena ini bahaya banget, udah Hylos, Joy, Bruno. Iya, Tapi justru ini kuat banget sih Bruno Chusin. makanya. Pick off gak sih? Pick off atau asuransi late game. Asuransi late game. Kalau di 3 dia udah di Joy juga kan. Tapi Cecilian sih sebenarnya juga. Iya kan? Bisa Itu yang ya. long range gitu loh. Cecilian, Xavier, Marcia. Kayaknya yang suka banget main Cecilian tuh si Twisted Minds ya. Iya, Twist Mind dia memang high ground defender juga kan. Dia tipikal yang defense banget. Mirip BTK sebenarnya. Mirip sama BTK. Yap. Oh Oke. iya, Granger. Granger. Kemarin kita lihat ada Granger jungle ya yang dibawakan sama Sujin. Tapi kalau ngelihat di Lovena kayaknya Dia tetap di gold ya. Iya. Karena udah di Joy juga. Oke. Dan bandnya menuju ke arah Fredrin nih. Jaga-jaga biar nggak ada metode hyper carry nanti di Bruno-nya kan. Ya. Nanti dia ngambil satu utility lagi di jungle-nya. Makanya kayak Bruno juga itu bakal efektif banget ketika depannya banyak. Dia nggak kesentuh tuh udah enak banget. Yap. Sementara ini ada Fovius doang ya yang berada di lini paling depan. Tapi untuk banning dari Aurora, band keempat mereka akan mengincar karena Idit terlebih dahulu. Sementara jungle utility lagi kah yang akan dipersempit, such kayak Alpha. Bahkan ngeliat Suyo juga ini belum terlihat ya. Assassin sih. Suyo gak sih? Bisa jadi. Tapi kalau konsep yang tadi memang mungkin bagusnya di Fredrin ya. Ya. Buat Ada teman-teman sisi Aurora. kecil. Karena memang udah di ban juga. Ruby. Karena efek kemarin sisi lagi. kita ngeliat Ruby itu sangat-sangat membuat dari Joy-nya susah untuk bergerak. Bener karena udah nggak immune kan. Dia udah nggak bisa untuk dash sebebas itu lagi.
Bahkan kalau ngelihat dari Ruby yang bisa banget diambil, dia udah tetap punya frontliner loh dari Aurora. Dia tetap punya Povius di depan. Jadi second badannya tuh Ruby cocok banget. Oke. Demi kemuliaan. Tigreal. Oke, dan Tigreal yang di ban sekarang sudah aman? Iya. Dan kalau ngelihat dari last band kayaknya masih bisa ke XP kah? Oke. EXP atau bahkan Hylosnya bisa dilempar ke EXP sih sebenarnya ya. Untuk romer-romer inisiasi lagi gitu. Dan belum kelihatan sih sebenarnya hero untuk Rosa akan mengarah kemana. Kayaknya yang gue bilang tadi nggak sih, high ground defense aja. Soalnya landing jauh dia punya Joy. Terus kalau mau main front to back ada Granger. Tengahnya bisa utility sih sebenarnya ya, kalau memang mereka mau Aurora atau kayak Vexana itu masih Auroranya di ban. Auroranya di ban. Lui gak sih Lui? Gak ya, kalah range. Gua nggak tahu, tapi kalau di M series ya gua rasa kiblat Lui-nya tuh udah ke super fringe banget. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa utilize Lui sebisa super fringe, gua rasa Lui bukan opsi yang bagus. Ya. Banyak ya sebenarnya ya, kayak apalagi range bakal keangkat-angkat gak sih sama Chusin juga. Iya, dia nggak bisa kabur juga. Main range gak sih nih? Itu yang gue bilang. Oke, tetap membuat adanya Hylos ini fleksibel. Berarti mungkin mid-nya bakal dibuka sekarang atau tetap ambil kayak setup kayak Gatot Kaca. Kalau memang dari Alien ada hero PD lah, bisa diambil juga. Farsha! Ada Rosa, ada Farsha. Cakep, kan? Lanjutannya tuh, ntar gue delay dulu, tenang. Cuman udah deket tapi kamu bilang gak ada rasa. Aduh, sakit banget ya. Kayak ultinya Farsha ya, sakit ya. Burst damage lah. Emotional damage. Sih ya tetap diambil. Nah itu yang aku pikir bakal di-ban sebenarnya sama Govener. Tapi kayak tetap sih konsep Bruno kan semakin banyak frontliner semakin enak. Iya. Dan ketika jungle-nya Suyo jadi kayak nggak frontline gitu loh. Chip. Akhirnya kita ngeliat chip lagi. Terakhir digunakan troll oleh Twisted Minds dan impactful. Yap. Dari roaming awalnya memang nggak bisa segalak dulu. Ya. Tapi tetap aja sih chip akan tetap jadi chip. Dia bisa wall walk kan, dia bisa masuk ke fan-nya dan akhirnya nge-backstep nanti. Dia bisa buka portal dari belakang dan itu bakal bahaya banget. Walaupun ya sekarang udah nggak terlalu happening lah dari chipnya. Karena orang-orang juga udah mulai terbiasa. Gua pikir kayak untuk lawan chip orang-orang tuh udah siap. Ini biasanya kan kalau ngelawan chip, biasanya dulu Carmilla kan. Sekarang udah mulai geser ke Gatot Kaca. Benar. Pas udah buka portal, lompat udah langsung. Dan orang-orang juga sekarang udah pinter loh. Jadi pas ada shortcut nggak langsung masuk enggak. Iya. Mereka tuh lihat dulu di keadaan di sana. Ada siapa ya? Oh, Carmilla itu dia. Tetap Carmilla. Ini bakal banyak Curse of Blood plus Granger sih. Pelurunya nanti bakal jadi mantul-mantul gitu. Sharing damage. Wow, itu dia. Debut Carmilla juga yang kita tahu ini adalah salah satu natural counter untuk chip. Keluar team fight langsung, mungkin tim fight dadakan yang akan diantisipasi juga sama Govener. Tapi akan seperti apa? Game yang pertama untuk di Best of 3 series. Tantangan yang berbeda di Best of 3 perdana untuk mereka. Dan pressure apa yang akan harus dihadapi karena ini adalah elimination match. Menang lanjut, kalah tereliminasi. Dan siapakah yang akan menyusul My Camp Evolve nantinya untuk dipulangkan di hari ini antara Aurora ataupun Govener. Iya, walaupun dari keduanya sempat bilang kalau mereka lebih suka best of 3. Tapi apakah tetap bisa jadi jawaban sekarang? Karena sama aja sih menurut gua, kalau misalkan mereka di awalnya coba, berarti mereka ngambil resiko dan menjadi best of 1 lagi nantinya. Iya, oke. Kita akan langsung melihat bersama-sama seperti apa strategi yang akan dibawakan di Land of Dawn untuk membuka game pertama kita di hari ini. Pertemuan antara Joy dan juga Suyo. Ini juga match up yang udah beberapa kali sering kita lihat. Sebenarnya secara gak langsung Joy ini punya keunggulan untuk bisa menghindari adanya damage dari Suyo yang ya satu arah aja. Tapi kalian juga bisa mendapatkan M6 Pass nih. Dapetin skin Cloud Prime di level 75. Iya, dan jangan lupa ada action figure juga kawan-kawan. Ini buat bukan buat kamu mending ya. Kalau yang action figurnya ya. Jadi kalau kalian memang mau, kalian bisa kejar levelnya sampai di 150 berarti kalau nggak salah. Itu bisa dapetin action figure. Benar. Sementara kali ini Alien sudah mulai terpaksa untuk mundur terlebih dahulu. Oke, tapi sebentar. Ini Carmilla EXP
harusnya. Wow. Ya mungkin di luar dari pool hero-nya Apex atau memang Enggak tugas sih. Apex pernah harusnya pakai Carmilla. kan? Atau memang tugasnya aja yang berbeda ul karena match up-nya bakal nggak enak. Bakal gue pikir kayak Hylos lebih nggak enak ketemu Chusin. Iya ya. Ini mending di XP sekalian. Ada rencana apa yang diberikan sama Uvetner dengan Carmilla EXP? Dia bakal coba untuk tahan aja kali ya. Mungkin. Edwardnya juga, tapi terangkat lagi dengan Lantern Flare kali ini. Renegade berhasil untuk dihilangkan, First Blood diamankan pula di tangan dari Apex 47 karena unggul jumlah dari inisiasi yang tadi sempat dikeluarkan oleh Aurora. Yes, Joy dengan Rhythm of Joy pastinya cukup banget. Dan memang damage yang di-deliver sama Joy sekarang jadi lebih cepat kan semenjak buff terakhirnya. Sementara tumbangnya Renegade kayak nggak bakal jadi masalah yang cukup serius juga buat teman-teman dari Aurora. Karena akan tetap bisa setup, bahkan purple-nya ini lagi diambil dan Turtle udah di start. Cepet banget. Cepet banget ya, tapi kalau ngeliat dari Renegade ini sekarang Free. sudah mulai terlihat juga kali ini. Demon Kite berhasil untuk mensekir karena Turtle yang pertama terangkat lagi dan Lantern Flare. Tapi Curse of Blood telah terbuka di arah belakang. Edwardnya pun terjebak. TNC mendapatkan point kill dan bakal teamfight bisa dimenangkan oleh Uvetner. Dan bahkan Apex 47 kali ini bakal menjadi pembalasan saja. Feeder Ice Strike di arah belakang. Oh my god. Satu buah Lantern Flare gagal untuk bisa meng-cancel Feeder Ice Strike yang dimiliki oleh Rosa. Turtle ditukar dengan 4 point kill. Ini harga yang nggak sebanding sih, apalagi untuk early game dan Domeng. Wah. Wow, ini poke damage yang ekstrim banget dari Sunshine. Yes, dan bahkan kali ini terangkat sudah TNZ, terjebak sendirian, tidak bisa kemana-mana. Sehingga akhirnya Aurora berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari sang jungler milik dari Uvetner. Dan so far harusnya ini menjadi keunggulan lagi sih untuk Uvetner dengan adanya zoning out juga yang telah terbuka. Feeder Ice Strike memberikan perimeter sehingga clear cepat dan juga efek pengusiran mundur. Sehingga dari Aurora tidak akan berani maju lebih jauh lagi. Iya, perlahan ya. Tapi kalau ngomongin soal gold, masih dipegang oleh Uvetner. Dan ini nggak sesuai prediksi di awal sih. Yang gue pikir bakal bisa lebih galak dari segala sisi juga nih. Apalagi ngomongin mid lane, Yue harusnya bisa bermain lebih kasar. Tapi hati-hati nih, mau gimana pun Chusin tetaplah mage, tetaplah darahnya nggak banyak. Basic common emblem tadi ya, pakai emblemnya juga. Dia ada regen yang lebih pasti lagi untuk sustain landing. Sementara Apex tabrak. Udah mulai ditabrak-tabrak lagi ya dari Aurora. Mereka nggak mau nih mengalami kerugian yang lebih banyak lagi pula. Sementara di gold lane ini memang dibiarkan mandiri sih. Nggak terlalu banyak ganking yang terjadi. Karena dari tadi berkutat di area objektif Turtle, purple buff. Tapi itu dia cicilan damage dari Sunshine. Yang punya multiple damage. Satu kali Rhapsody. Yang akhirnya membuat dari Domeng juga harus lebih berwaspada lagi. Dan juga Death Sonata yang bisa di-spam kan sekarang kan. Memang sih nggak akan ada maksimal ya tergantung dari stackingnya. Masalahnya kayak range dari Death Sonata jelas itu lebih jauh daripada basic attack Bruno. Sekalipun udah ada Malefic Gun. Makanya ini jadi salah satu solusi juga nih. Marksman yang bisa match up dengan Bruno. Sama-sama strong landing di awal. Gue sempat berpikir kayak waktu itu Clean juga masuk. Tapi nyatanya nggak sekuat Granger juga. Apalagi escape Granger tuh lebih safety lah. Bisa dibilang Death Sonatanya itu sambil escape. Ya dia punya rondo juga kan buat ada dash ability-nya. Sementara kali ini sudah mulai diintip-intip oleh Renegade menguasai area dari Turtle-nya. Turtle yang kedua. Keputusan dari Uvetner tadi untuk fight back aja menjadi sebuah keuntungan. Tapi perlahan ini pun ditutup nih sama Aurora yang unggul lagi nih berbalik tipis-tipis. Tapi War Axe dari Edward, gue pikir dia langsung mau defensive item gitu. Karena dia salah satu frontline utama bisa dibilang. Chip bukan yang keras banget, tapi War Axe juga oke sih. Biar dia ada damage tipis. Yap, kali ini udah mulai stacking lagi dari Rhythm of Joy-nya. Mengincar tapi di arah top lane terjadi adanya 2 versus 1. Membuat dari Sunshine pun akan harus mundur terlebih dahulu. Apex 47 akan ditarget, tapi itu dia. Satu buah shortcut yang telah terbuka, diangkat lagi dan bahkan Firasat di arah belakang. Ada yang terjebak sendirian, Renegade yang ditemukan tidak bernyawa. Terangkat lagi dengan satu buah Infernal Percent, tapi Demon Kite memiliki space untuk bisa secure ke arah Turtle yang kedua. Tapi teamfight tidak terelakkan, karena Infernal Percent terus-terusan menuju ke arah lini paling depan. Dan bahkan Alien harus ditumbangkan dan Sunshine terpaksa untuk mundur terlebih dahulu. Begitu pun dari Apex 47 yang tidak bisa lagi menahan damage besar yang disumbang oleh Demon Kite dan juga Yue. Sementara Domeng yang sudah join the fight ini nyicil outer middle turret. Iya. Kesulitan beradu Retribution terhadap Suyo masih terjadi. Soul Saver plus Retribution. Sudah kena nerf? Yes, udah kena nerf. Tapi tetap akan gede. Sementara Rosa, defense sendirian. Yap, itu dia. Sebuah video Ice yang terpaksa harus tertutup ya. Karena tabrakan yang dilakukan juga oleh Renegade masuk terlalu dalam. Sehingga damage dari TNZ
berhasil untuk bisa menumbangkan Renegade. Wah, ini plus midnya masih aman. Ya, satu nilai plus lagi yang pastinya diambil oleh Elvenar. Tapi kalau ngomongin soal gold, udah mulai ditarik Aurora. Mereka tampil dengan sangat baik. Blur Fatway. Yap, kali ini Domeng akan menjadi targetnya. Gak ada flicker, ini akan menjadi informasi yang cukup mahal. Sehingga Domeng pun tidak bertahan lebih lama atas sergapan 3 pemain dari Elvenar. Tapi cepet banget langsung diisi lagi. Edward sekarang yang ngisi dari Renegade. Coba ke backstep. Oke, dari belakang, tapi awareness dari Elvenar juga cukup baik. Dimana Renegade sempat mengeluarkan satu buah shortcut, tapi Renegade memang harus ditumbangkan dari belakang. Rosanya juga cukup free, tapi Sunshine yang menjadi pertukaran nyawa. Lagi-lagi TNC akan mencari stacking dari Item of Joya. Dan bahkan shutdown didapatkan. Satu Crimson Beacon tidak membuat dari UE selamat, dan satu persatu akan dibalas oleh Demon Kite-nya. Yang terkena Cross of Throw, tidak bisa kemana-mana, tapi Demon Kite masih selamat. Dan bahkan tidak ada pertukaran nyawa antar jungler. Iya, masih belum bisa lagi untuk ditukar tadi point kill-nya. Tapi jujur untuk tim fight di atas tadi lumayan buru-buru dari teman-teman Aurora, di mana Renegade-nya kena poke duluan dan dipaksa shortcut. Ya mereka mau nggak mau sih harus kasih kill balasan juga. Rosa harus hati-hati juga karena belum kebuka visionnya. Ini Domengnya udah mulai join sih, harus udah mulai dibawa. Tapi untuk Rosa dari tadi dia nggak segan-segan untuk Consider Ice Track ya. Ya, Siap. langsung buka di awal. Buka langsung, dan turtle ketiga. Apakah akan menjadi perfect turtle untuk Aurora? Karena sementara ini dari Elvenar mereka nggak akan tinggal diam. Mereka juga udah regroup lagi nih dengan kelima pemainnya. Adanya chip bikin PD dari Demon Kite juga. Dia kan ada di bawah karena nanti shortcut bisa manggil dia langsung ke arah team fight-nya. Dan itu dia, bawahnya mungkin bisa hancur. Oke, dan bahkan kali ini sudah mulai terjebak lagi Renegade yang gak bisa kemana-mana. Memang sempat ditumbangkan, dan bahkan shortcut-nya tadi udah sempat dibuka. Tapi udah langsung dihancurin, dan inner turret di arah bawah berhasil untuk dihancurkan oleh Demon Kite. Dengan dari Grand Fatway telah dibentangkan, Curse of Blood-nya telah terbuka juga, dan bahkan Turtle berhasil untuk diamankan oleh TNC. Tidak ada perfect turtle untuk Aurora, dan bahkan team fight ini dibalaskan kembali oleh Aurora. Dan bahkan Alien pun yang harus menjadi target berikutnya. Dua pemain yang hilang dari Elvenar menjadi ganjaran atas tidak adanya perfect turtle untuk Aurora. Ya, ini pertukaran yang untung untuk Aurora. Karena coba perhatikan bawahnya kawan-kawan. Inner turret-nya hilang. Karena tadi ya shortcut yang diharapkan bisa bawa Demon Kite datang, ternyata nggak ada kan. Renegade-nya nggak sempet untuk si dari Demon Kite-nya nggak sempat untuk masuk juga. Shortcut-nya udah hancur. Masalahnya bayaran turret dan juga ditukar turtle itu sebenarnya udah rugi ke turret-nya menurut gua. Apalagi inner kan. Nah ini ditambah poin kill lagi. Jadi kerugian berganda lah yang diterima oleh Elvenar di awal. Tapi tetap sih untuk high ground defense Elvenar masih kuat. Oke, masih ada Varsha ya. Enak banget, ada Sunshine juga, dan malah segarnya udah selesai kali Renegade yang sudah akan langsung menerima damage dari sebuah Item of Joy, dan juga ternyata kali shortcut sempat terbuka TNC. Tidak terselamatkan damage dari Domeng yang sudah mumpuni, membuat akhirnya TNC pun harus hilang untuk sendirian. Tapi Demon Kite dari arah belakang, Mega Kill diamankan menuju ke arah seorang Sunshine, dan Apex 47 menjadi ganjaran pula, dan bahkan kali ini Aurora berhasil untuk bisa memenangkan teamfight dadakan yang dibawa oleh TNC. Iya, terlalu overcommit terlihat tadi. Dan hati-hati Rosa. Dia satu-satunya nih high ground defender dan masih ada Victor Strike, harusnya masih aman. Yap, clear ya. Yang bisa langsung diberikan juga. Tapi invade ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh TNC pun sudah dilakukan oleh Aurora. Dan dengan adanya momen-momen tersebut membuat Aurora pun unggul di angka 5.300. Makanya ini overcommit banget sih tadi memang. Setelah adanya shortcut, gue pikir ya udah TNC aja yang tumbang gitu kan. Tapi belakangnya tiba-tiba dipaksa team fight. Hanya ngebait dari Edward juga, dari flickernya doang. Dan dia masih bisa selamat. Ya rugi doang jatuhnya dari Elvenar. Hype kayaknya ya. Iya sih. Kayaknya bawa hype yang kayak, oke, kita harus menang. Tapi kadang jadi miskalkulasi. Makanya, dan ini sama seperti MC tadi, masih keluar dari konsep draftnya. Mereka cari draftnya bukan pick off, tapi dari tadi mereka coba untuk ke pick off. Belum lagi dengan counter setup yang diharapkan dari Carmilla, itu nggak berjalan sama sekali loh. Belum kelihatan Curse of Blood yang tepat waktu ya. Oke. Dan mungkin kalau kita balikin bisa aja sebenarnya mungkin Alien yang nggak terbiasa pakai Kaito. Itu kan. Jadi bukan Apex 47 yang nggak terbiasa pakai Carmilla, tapi di fight kali ini mulai terjadi kembali. Demon Kite berhasil untuk secure ke arah satu Lord yang pertama. Wow, Skypiercer UE. Seperti biasa ya. Iya, tapi nggak di item pertama ya kawan-kawan ya. Sebenarnya kalau ngelihat dari Lord yang free kayak gini, Elvenar rugi banget. Mereka nggak coba tuker sama satu kill mungkin seenggaknya. Jadi drill nggak ada pertukaran, hanya ada poke damage aja tadi.
Tapi seenggaknya mereka akan masuk di mode defensif. Yang dimana ini sesuai dengan draftnya mereka. Tapi wap itu dia. Feeder Ice Strike dan bahkan itu menjadi combo-wombo yang mengerikan. Feeder Ice Strike dan bahkan Dead Sonata. Hati-hati TNZ. Jangan sampai dirinya menjadi korban pertama lagi. Bener, gak boleh sampai tumbang duluan ya. Tugas dari TNZ sekarang bisa dibilang manjangin landing. Apalagi kalau ngomongin dari item Blood Wings dan juga Starlium. Dia sustain banget nih, ada shield, ada spell farm juga, hybrid lifesteal bahkan dari Starliumnya juga menuju ke arah Holy Crystal. Sebenarnya ini lumayan lama sih hitungannya untuk Joy ya. Untuk Hero Joy farmingnya. Tapi kalau dibandingin dengan Demon Knight, buset, udah 4 item jadi. Bahkan menuju damage lagi satunya. Karena nggak farming gak sih dari tadi, dia lebih ke teamfight terdekat juga. Sampai akhirnya kali ini Lord yang masih bisa di-clear sebenarnya juga oleh Ulfenar. Gak akan bisa memaksa masuk lagi, tapi masih ada super wave minion yang akan dicicil pula oleh Domeng menuju ke arah base turret di bottom lane yang berhasil untuk diruntuhkan. Dan Bruno-nya udah mulai nih, udah mulai terasa sakit. Apalagi lagi di posisi unggul, walaupun depannya kurang, dia tetap akan berani nih untuk mendeliver damage. Satu-satunya cara mungkin ya tetap Curse of Blood sih yang kena ke arah belakang. Jadi kayak Bruno-nya akan kena damage. Yap, tuh satu kali Dead Sonata, Yue udah hilang setengah ya. Cicil lagi, Feeder Ice Strike kembali di pop up untuk membuat perimeter dari Aurora. MLBB tidak akan berani bermain terlalu dalam kembali, tapi lihat cicilan dari Domeng, dari volley shotnya yang betul-betul mengerikan, membuat dari Ulfenar pun terpaksa kembali harus mundur perlahan. Ya walaupun dari damage per menitnya lumayan lah ya, mengejar maksudnya nih dari kondisi under. Granger, Sunshine yang punya long range juga, ini lumayan banget. Masalahnya kalau dilihat dari posisi kayak gini, Bruno-nya kan lebih enak. Kayak tadi gue bilang, walaupun frontline-nya nggak banyak, tapi kalau lagi unggul level, lagi unggul gold, itu seakan keras aja pokoknya semua. Nah, dan Rosa lagi-lagi ya, dia butuh Feeder Ice Strike buat buka vision loh. Ya. Dia buka area orange buff-nya dan tidak segan-segan untuk di pop up terus-terusan. Sementara kali ini Demon Knight udah selesai dengan Rose Gold Meteor. Tetap lumayan ya, semi defensif lah bisa dibilang. Karena kan rata-rata Queen Swing nih, untuk menuhin cooldown-nya juga. Itu biasa tipikal dari King Kong tuh. Kalau King Kong kayak Hayabusa aja pernah dibikin War X sama dia. Demi cooldown, demi 10% cooldown itu loh. Tapi ya nggak selalu sih, nggak selalu harus max cooldown juga. Maka dari Demon Knight dari posisi unggul juga mereka tahu nih, ini perlu damage tambahan. Jadi kayak kontes di arah Lord ini akan menentukan segalanya sih. Walaupun defensifnya tetap akan susah ditembus. Yap, dan pokingan menuju ke arah Lord telah dilakukan oleh Domeng ya. Electrifying Beats telah tertrigger, sementara dengan satu buah Magic Sentry tadi mereveal keberadaan dari Edward juga sebenarnya ya. Tapi Ulfenar gak bisa berbuat banyak, mereka merelakan saja Lordnya pun jatuh ke tangan dari Aurora dan mereka akan setup defense ring. Iya. Dengan bermodalkan Granger dan juga Parsia. Balik lagi entah kenapa gue memberatkan kepada Alien. Curse of Blood ini yang bakal menjadi momen turning back mereka. Kelihatan tapi ya. Belum ada sama sekali, bahkan kayak gue hampir nggak pernah ngelihat Curse of Blood sih, kecuali yang tadi awal-awal doang. Masalahnya kalau ngomongin winning conditionnya juga dari Aurora, mereka masih punya banyak split push mereka pegang, teamfight mereka pegang, dan sekarang midnya udah mulai ditabrak. Dan itu dia Feeder Ice Strike ketahuan Parsia dari Rosa yang ternyata harus berpindah posisi terlebih dahulu. Masih ada Wings by Wings, tapi Yue kali ini dan bahkan Domengnya pun berhasil untuk bisa mendeliver satu damage terakhir. Membuat dari Rosa pun menghilang, double kill diamankan, menunjukkan ada triple kill. Dan itu dia the power of Bruno yang begitu mengerikan karena Maniac didapatkan oleh Domeng dan end the game berhasil untuk didapatkan oleh Aurora. 1-0 poin pertama yang disecure oleh Aurora semenjak mereka bermain di Switch Stage. Ini dia berarti kemenangan pertama yang didapatkan oleh Aurora. Bahkan sangat mengejutkan, Rosa buka Feeder Ice Strike-nya dari bagian belakang. Wah, itu mistake yang besar sih. Iya, gua nggak tahu, maksudnya kayak mungkin dia pengen ngasih free hit gitu kan dari belakang.